Oke guys, balik lagi dengan data analitika terkait dengan tutorial Stata from beginner to be mahir ya dalam Stata gitu ya. Kita masih dalam dasar-dasar dan salah satu kelebihan daripada Stata adalah mudahnya kita mencari resources atau bahan-bahan bacaan literatur ketika kita mengalami sebuah kendala. Baik kendala itu dalam penulisan sintaksnya atau command-nya maupun kendala-kendala lain yang kita nggak ngerti bahkan untuk mencarinya seperti apa. Kadang kalau di Google gitu kan kita sulit mengetikkan bagaimana untuk menemukan apa yang kita inginkan misalnya gitu ya. Ya walaupun sekarang sudah ada ChatGPT teman-teman, tapi Stata sendiri juga sudah memberikan banyak sekali eh, menu-menu untuk kita bisa membaca. Paling tidak ketika kita mengalami kendala ada 3 komen yang kita bisa lakukan, 3 atau 4 ya. Jadi short sama find it itu sama aja teman-teman. Itu adalah untuk mencari keyword database dan juga dari resources dari internet gitu ya, terkait dengan stata material yang terkait dengan apa yang teman-teman ketikkan gitu ya. Kemudian yang kedua help. Help itu adalah untuk menunjukkan informasi terkait dengan komen-komen tertentu yang teman-teman sedang cari. Kalau yang search itu kan ketik apapun yang mungkin kita menjadi kendala gitu. Tapi kalau help itu lebih ke komen yang kita sudah tahu tapi kita pengen baca lebih lanjut karena kita nggak ngerti terkait dengan itu. Kemudian sebenarnya help ini ada documentationnya ya. Jadi teman-teman kalau pengen baca status documentation itu, dokumentasi Stata itu terdiri dari bahkan lebih dari 18.000 pages. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya gitu ya. 18.000 halaman itu luar biasa untuk kita baca. Kalau kita betul-betul sudah membaca itu mungkin kita udah sangat mahir gitu ya. Dan terakhir itu terkait dengan other resources dari Stata itu sendiri ya. Pertama mungkin kita praktekkan terlebih dulu di aplikasi Statanya, baru kemudian nanti akan saya tunjukkan hal lain yang ada di website Stata. Oke, kita bisa search ya, misalnya search PWD itu apa? Maka akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti akan ditunjukkan oleh Stata itu bahwa PWD itu mungkin Anda bisa help, CD, help, C return, help, seperti ini itu. Dan ini kan warnanya blue ya. Ingat ya yang sebelumnya bahwa kalau ada huruf yang warnanya blue ini kita bisa klik. Jadi kita bisa klik dan kita bisa refer ke sini gitu, ke alamat yang lebih lanjut. Misalnya ini ya CD. Itu setara atau kalau pengen baca lebih lanjut silakan bisa juga ketik help CD atau bisa diklik dari sini ya. Nah, sini CD itu adalah change directory. Di sini itu ada complete PDF manualnya. Walaupun di sini ditulis ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang lebih nyaman di sini karena lebih singkat gitu ya. Tapi ada beberapa lagi yang mungkin pengen lebih komprehensif memahami komen CD itu apa gitu. Karena kan kalau CD mungkin masih sangat sederhana, tapi kalau misalnya hal-hal yang lain misalnya XT suatu komen untuk analisis data panel itu kan kita pengen baca lebih lanjut, lebih detail, lebih komprehensif. Nah, itu bisa kita baca dari PDF-nya. Ingat tadi teman-teman bahwa PDF documentation Stata itu lebih banyak, lebih dari 18.000 pages ya. Nih terkait dengan CD aja nih teman-teman kita bisa lihat ada sekitar mungkin 930 halaman ditambah dengan hal lain ya tentunya di sini yang terkait dengan CD gitu. Jadi CD itu ada di file namanya D. Teman-teman yang tadi 18.000 pages itu ya di sini. Dari contents ini ya mungkin dari contents sampai dengan yang paling bawah yaitu mungkin indeks. Nah ini tadi yang saya contohkan tadi XT ya saya sebutkan. Tapi kita bisa nanti pelan-pelan ya. 18.000 halaman itu bukan hal yang mudah untuk langsung dipelajari. Tapi kita bisa secara sistematik untuk belajar. Kita bisa klik di contents, kita bisa lihat di sini getting started sebelum kita memulai mengolah data dengan Stata mungkin bisa membaca beberapa basic-basic
terkait dengan data manipulation, manajemen, dan ini bisa diklik teman-teman ya. Jadi misalnya kita lagi pengen tahu nih basic data comments itu seperti apa, atau creating and dropping variables. Kalau kita pengen membuat variables itu seperti apa ya gitu. Nah, kita bisa klik ini. Nah, ini adalah anunya apa namanya? Komen-komennya yang teman-teman bisa bisa apa namanya gunakan relating to atau terkait dengan creating and dropping variables. Apa itu clear, apa itu compress, apa itu mungkin generate yang biasa kita yang familiar digunakan di Stata, apa itu eigen gitu, apa itu drop. Nanti kita satu persatu ya. Semoga nanti tidak terlewat. Jadi teman-teman kalau ada yang terlewat bisa silakan di komen aja di bawah ya. Nanti akan kita coba buat next videonya gitu kalau memang ada yang terlewat. Nah, kira-kira seperti itu terkait dengan how to search ketika kita mengalami kendala. Jadi banyak banget ini PDF-nya teman-teman, saya pikir nggak perlu beli buku lebih lanjut ya, karena kalau baca di sini aja udah cukup luar biasa banyak. Kita pengen terkait dengan data manipulation di sini lengkap banget, terkait dengan graphics di sini juga lengkap, statistiknya gitu ya. Nah, statistik di sini kan banyak banget ya teman-teman ya. Bisa dari apa, pengen ngomongin Bayesian, pengen ngomongin ANOVA, pengen ngomongin apa. Jadi bisa kita tinggal klik by subject atau by topik yang ingin kita pelajari. Nah, kira-kira seperti itu. Ini totalnya adalah kurang lebih sekitar 18.000, lebih dari 18.000 halaman. Itu ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita menggunakan statanya, misalnya kita udah tahu komennya, kita bisa tinggal klik help atau ya help kemudian regress gitu ya. Help regress. Regress itu adalah komen untuk kita melakukan regression. Nah, misalnya help regress ini udah langsung dikasih materi yang sangat komprehensif teman-teman. Baik apa namanya, bagaimana kita mengetikkan sintaksnya, kemudian keterangan lebih lanjut gitu ya, kemudian menu kalau kita nggak mau pakai sintaks gitu ya atau pakai komen, kita bisa klik via menu ya, menu kemudian cari statistik gitu ya, kemudian linear model and related, linear regression. Nah, ini adalah description terkait dengan comment regress gitu ya. Ini untuk digunakan untuk ordinary least square gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca, dan ini optionnya juga bisa satu persatu dibaca. Apa itu gitu ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, ini contohnya ya. Ya contohnya misalnya regress, weight itu berat ya dengan length, kemudian no constant. Gitu. Ini adalah contoh ya. Contoh. Nah, bagaimana cara kita mengetik atau menulis tata komen gitu ya, seperti sebelumnya udah disampaikan ya teman-teman ya. Secara dasar rumusnya itu mirip-mirip. Jadi kita tuliskan komennya, komen regress ini wajib sama persis, tidak boleh ada yang kapital atau ya pokoknya sama persis semuanya huruf kecil. Kemudian ditambahkan dependent variabelnya, ditambahkan dengan independent variabelnya. Nah, ini kalau di dalam bracket kayak gini itu sifatnya adalah optional, boleh ada boleh tidak. Independent variabelnya misalnya x1, x2, kalau nggak ada gimana ya, berarti dia regression dengan diri sendiri gitu ya, regression. Kemudian if itu teman-teman itu juga sifatnya optional. Misalnya kita pengen meregresikan pendapatan tapi kelompok perempuan aja, if jenis kelamin sama dengan perempuan misalnya gitu. Regression misalnya y-nya itu pendapatan, x-nya itu apa namanya pendidikan misalnya gitu. If jenis kelamin itu nama variabelnya, jenis kelamin sama dengan perempuan misalnya, karena kita pengen tahu bagaimana kondisinya atau persamaan regresi untuk yang perempuan misalnya, sehingga kita bisa gunakan conditional yaitu if. Jadi nanti yang regresi laki-laki, yang sampel laki-laki tidak akan digunakan, jenis kelamin laki-laki gitu tidak akan digunakan karena kita udah pasang if jenis kelamin sama dengan perempuan misalnya. Kemudian in juga seperti itu, kurang lebih sama dengan if. Ada weight itu bobot. Kalau kita biasanya menggunakan menggunakan data survei ya, itu biasanya akan ada bobotnya untuk bisa di generalisir ke populasi. Contohnya yang biasa dilakukan itu adalah
survei ya kalau di BPS ada survei Sakernas, survei Susenas, itu kan survei ya. Jadi untuk mengenerate ke populasi maka kita menggunakan bobot. Dan juga contoh lainnya ada yang lain ya, IFLS misalnya, itu mungkin akan ada bobotnya. Nah setelah itu kita pisahkan dengan tanda koma, komanya cuma satu, ingat ya di penjelasan video sebelumnya. Penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa koma, nah setelah koma itu baru option. Option itu apa? Option itu adalah ini teman-teman. Nah, option itu ini. Optionnya itu ada beberapa hal yang terkait. Misalnya kalau kita optionnya pengen terkait model, maka ada no constant. No constant itu artinya kita meniadakan constant term, regresi yang tidak perlu atau tidak memerlukan variabel konstan atau intercept. Nah, itu nanti ada kondisinya seperti itu ya. Terus misalnya kita pengen menggunakan standar error, kita pengen men-tackle heteroskedastik atau apa gitu ya, yang pengen supaya menghasilkan standar error yang robust. Maka kita bisa menggunakan, menambahkan ya, koma VCE gitu ya, VCE. Nah, VCE-nya juga banyak. Bisa OLS, bisa robust, cluster, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan reporting ya, reporting misalnya confidence intervalnya pengen diganti, yang biasanya ya defaultnya itu 95% gitu, karena kan biasanya kita 5% ya itunya ya. Nah seterusnya ya, ini juga terkait dengan kalau pengen ada tabel, kan nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah tabel-tabelnya pengen dikurangi apanya, ininya, itunya ya. Sebenarnya ini masih terlalu masih dasar dan mungkin tidak terlalu signifikan untuk awal kita ketahui sekarang ya. Jadi komen-komen ini mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu terkait dengan dengan searching for help. Nanti kita akan lihat lagi di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman dukung selalu channel Data Analitika Indonesia, share, komen, dan subscribe. Thank you. See you.